Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ke-9 ini saya akan membahas pada mata kuliah analisa proses bisnis mengenai perencanaan operasional dan bagaimana pengendaliannya di dalam suatu bisnis organisasi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan apa sih perencanaan operasional itu. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang lebih sempit, ya. Perencanaan yang lebih sempit ini maksudnya perencanaan yang lebih rinci, ya. Jadi pada saat untuk pelaksanaan operasional, ya, dibuat perencanaan supaya seminimal mungkin, ya, sebelum dilakukan perencanaan operasional. Jadi perencanaan ini lebih sempit dibandingkan perencanaan strategi, ya. Di dalam perencanaan strategi, apa sih yang harus direncanakan? Terutama kalau di bidang perusahaan yang di bidang penjualan, biasanya strategi bagaimana memperkenalkan produk yang mereka jual. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasikan perencanaan strategi tersebut, ya. Cara mengimplementasinya biasanya mereka membuat suatu iklan ataupun promosi ke tempat-tempat supaya produk mereka itu bisa dikenal, ya. Nah, di dalam perencanaan produksi biasanya di dalam produksi mereka itu difasilitaskan, ya, yang namanya perencanaan fasilitas. Nah, fasilitas itu banyak sekali kebutuhan yang berhubungan dengan produksi, ya. Kemudian perencanaan pemasaran. Jadi di dalam perencanaan operasional itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu perencanaan operasionalnya, kemudian perencanaan strategi, kemudian mengimplementasikan perencanaan strategis untuk mencapai strategi dalam perencanaan produksi, perencanaan fasilitas, dan perencanaan pemasarannya. Nah, adapun perencanaan operasional tersebut merupakan kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan strategi untuk mencapai suatu tujuan tersebut, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin kita lakukan dalam mengimplementasi perencanaan strategis tersebut. Nah, di sini contoh dari rencana operasional antara lain seperti pengembangan kegiatan kurikuler, ya. Pengembangan kegiatan kurikuler ini seperti kegiatan UKM, ya. Kemudian kegiatan di luar, kegiatan yang berhubungan dengan akademik, ya. Kemudian pengembangan kegiatan kesiswaan, seperti UKM tadi. Kemudian meningkatkan gimana sih kerjasamanya di dalam masyarakat dalam kegiatan kesiswaan dan kegiatan kurikuler tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan rencana operasional tersebut, ya. Mengapa sih harus dilakukan perencanaan operasional? Adapun fungsinya adalah untuk menyusun, yang pertama adalah menjamin bahwa program pengembangan akan terrealisasi di dalam kegiatan operasional sekolah sehari-hari. Kemudian kedua, pelaksanaan kegiatan per semester, bulanan, mingguan, dan harian. Dan yang ketiga adalah justifikasi rinci penyusunan rencana anggaran belanja tahunan. Jadi contoh di sini adalah mengenai bidang bisnis bergerak di bidang pendidikan. Perencanaan operasional tersebut memiliki khas, ya. Yang pertama adalah perencanaan produksi, perencanaan yang berhubungan dengan teknologi yang dibutuhkan di dalam pekerjaan, ya. Rencana itu yang disebut dengan perencanaan produksi. Kemudian perencanaan keuangan biasanya berhubungan dengan dana yang dibutuhkan untuk aktivitas operasional tersebut.
Dan yang ketiga, perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas ini berhubungan dengan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mendukung tugas dari perencanaan tersebut. Dan yang keempat adalah perencanaan pemasaran, ya. Perencanaan pemasaran ini biasanya berhubungan dengan keperluan penjualan terhadap distribusi barang dan jasa. Dan yang kelima adalah perencanaan sumber daya manusia, ya. Sumber daya ini berhubungan dengan rekrutmen, penyeleksian, dan penempatan orang-orang di dalam bagian pekerjaan tersebut. Jadi tidak sembarangan juga kita menempatkan sumber daya yang tidak sesuai dengan skill yang mereka miliki. Langkah-langkah dalam perencanaan operasional menurut si Morvan, ya. Di sini adalah yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan operasional, yaitu pertama, mengumpulkan informasi, kemudian menganalisa data, menyelesaikan perubahan di dalam bentuk kebutuhan, mengidentifikasi tujuan dan prioritas bentuk alternatif, mengimplementasikan nilai dan modifikasi. Kemudian menurut Lois, perencanaan itu sendiri adalah kegiatan-kegiatan seperti meramal perkiraan waktu yang akan datang, menetapkan maksud dan tujuan, mengarahkan programming untuk kegiatan-kegiatan yang diperlukan di dalam langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tersebut, menyusun tata waktu, menyusun anggaran belanja, dan memperkembangkan prosedur membuat standar. Baiklah, di dalam pertemuan ke-9 ini hanya itu bisa yang saya jelaskan. Nanti akan saya lanjutkan di pertemuan ke-10 nanti akan dilanjutkan. Apabila dalam penjelasan saya agak kurang dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.